semuanya, selamat datang di Jam Berbicara. Kenalin, aku Nadila. Dan aku Kirana. Hari ini kita akan ngebahas isu yang sering banget terjadi di sosial media ataupun di lingkungan sekitar kita. Isu apa sih? Nah, jadi kita akan membahas tentang isu lembaga keluarga. Nah, langsung aja kita sambut geser kita, Asan dan Ren. Halo semuanya. Ya. Jadi gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sih udah baik-baik aja. Wah, kenapa tuh? Seperti yang kita ketahui, keluarga itu kan merupakan unit terkecil di kesatuan sosial yang memiliki peran besar di lingkup ruangannya. Ya. Maksudnya peran besar tuh gimana sih? Nah, jadi sebagai keluarga kita tuh punya peran untuk mendidik, membina, dan juga beradaptasi di lingkungan sekitar gitu. Family is the first place gitu. Apa sih gunanya peran-peran besar itu? Nah, jadi kayak mendidik gitu, terus mendidik dan membina itu kan supaya misalnya anak-anak kita gitu tidak memilih jalan yang tidak seharusnya gitu, lebih ke positif dibandingkan negatifnya gitu. Dan juga misalnya istri gitu dapat mengelola keluarga dengan baik gitu. Salah satu contohnya itu kayak tidak membeli barang-barang yang branded atau apalah gitu. Terus selanjutnya guna mengajari mereka untuk beradaptasi di lingkupnya. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Tujuannya itu ya tadi supaya bisa menyesuaikan diri dengan teman hidup yang lebih baik. Kalau misalkan fungsi dari lembaga keluarga sendiri itu apa? Ya, fungsinya dari lembaga keluarga itu salah satunya adalah memberikan perlindungan baik mental gitu maupun fisik gitu. Dan juga kalau sampai anak trauma karena kekerasan dari rumah atau apa gitu ya, itu bisa berdampak serius bahkan jadi penyakit mental gitu. Terus yang keduanya yaitu dalam ekonomi. Kita sebagai manusia tentunya ingin hidup enak, damai, dan tentram kan. Nah, kalau gak bisa hidup mewah, setidaknya kita bisa makan tercukupi dan mencukupi kebutuhan lain. Sebagai seorang ayah, kita harus bisa mencari nafkah tentunya, dan bisa mengelola uang tersebut untuk kebutuhan keluarga, tidak dengan kebutuhan sendiri. Betul, apalagi di zaman sekarang tuh cewek-cewek pada ngikutin gengsi ya, maunya barang mewah mulu. Nah, jadi benar, kita tuh harus mengurangi gengsi kita sedikit demi kebutuhan keluarga. Nah, jadi jika misalnya kita lebih tinggi ego gengsi kita, nah kebutuhan keluarga dan lain-lainnya tidak akan tercukupi teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara memilih teman yang benar. Nah, kita bicara atau kita diskusikan dengan anak-anak kita, pilihlah teman yang bisa hidup sederhana dan tidak lebih mementingkan gengsi gitu. Jadi kan keluarga itu sangat penting gitu. Jadi walaupun si anak itu terlahir dari keluarga yang baik gitu, cuman kalau misalnya dalam keadaan tekanan, anak itu bisa bertumbuh dengan perilaku yang buruk gitu. Nah, bener banget, sekarang tuh banyak banget keluarga-keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sampai anaknya tuh kayak trauma gitu. Itu kan gak baik ya buat anaknya juga. Terus habis itu kalau boleh tahu, kenapa sih kayak dalam suatu keluarga itu punya banyak anak? Terus padahal itu kan kalau misalkan jadinya itu kebutuhan itu gak tercukupi. Jadi gini, banyak orang-orang yang menanamkan prinsip banyak anak maka banyak rezeki. Nah, sebenarnya menurut saya sih saya kurang setuju ya, karena prinsip ini tuh malah membodohi kita. Seakan-akan jika kita mempunyai banyak anak maka banyak juga rezeki yang kita dapatkan. Nah, malah menurut saya jika banyak anak banyak juga pengeluaran kita yang kita harus keluarkan. Malah kita bisa jadi tidak bisa menghidupi anak itu dengan layak gitu. Aku setuju sih sama pernyataan yang dikasih Rex ini, tapi apa sih hubungannya kabar kamu sama pernyataan yang kamu kasih itu tadi? Ya, jadi kayak karena
pendapatan aku juga sih mungkin lebih kecil dibanding pendapatan selingkuhnya. Jadi dia tuh lebih milih orang yang berduit gitu. Iya. Nah, cuman aku tuh heran ya, selagi bisa makan cukup, bisa makan setiap hari misalnya, kenapa sih gak nungguin aja gitu sampai aku naik jabatan? Tapi sayangnya dia udah selingkuh duluan sih sebelum aku naik jabatan gitu. Bisa tahu dia selingkuh gitu dari mana sih? Emang pernah kayak gak sengaja ketemu gitu? Jadi saya sama Rex itu berteman gitu. Terus cuman beda kantor gitu. Sedangkan si selingkuhannya itu sekantor sama saya gitu. Ya. Oh gitu. Ya pada intinya mah kalau kita belum siap nikah jangan dulu menikah lah. Kalau mau cari ekonomi yang lebih, mending dari awal nikahnya sama konglomerat aja. Karena itu tadi keluarga itu tujuannya untuk mendidik anak-anaknya dengan baik gitu. Iya betul, ya semoga kamu dapat dipertemukan dengan wanita yang lebih baik lagi ya Rex, dan bisa menciptakan keluarga yang lebih harmonis. Benar. Mungkin cukup sekian aja dari podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi bagi kalian semua dan membuka mindset kalian. Dan agar bisa ke depannya juga lebih baik lagi. Makasih buat Ahsan dan Rex udah bisa meluangkan waktu untuk hadir di dalam podcast. Kita dari Jam Berbicara, sampai jumpa di lain waktu.